Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gue mau bahas alur cerita film baru lagi nih yang masih hot di bioskop tanah air. Ya apalagi kalau bukan The 355. Film aksi 5 agen cewek cantik yang merupakan mata-mata dari negaranya masing-masing. Mereka semua harus bekerja sama untuk menghentikan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Pemerannya tentu aja aktor dan aktris terkenal ya, ada Penelope Cruz, Jessica Chastain, Fan Bingbing, dan lainnya. Aksi-aksinya lumayan lah guys untuk menghibur waktu kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama mari gua langsung aja bahas alur ceritanya. Tapi sebelum gua mulai, yang belum subscribe mau di subscribe, yang udah makasih ya. di awal cerita kita dibawa nih guys ke Bogota, Kolombia, ke rumah seorang kartel. Dia sedang menjambu seorang teroris terkenal. Si teroris ini bernama Elijah Clark. Dia sedang didemonstrasikan sebuah program yang dapat menghack semua sistem digital di muka bumi ini. Untuk menunjukkan keampuhannya, sang programmer mendemonstrasikan kalau dia bisa menjatuhkan pesawat di udara dengan program tersebut. Dan dia juga dapat mematikan seluruh aliran listrik di kota Bogota. Melihat ini, Elijah tertarik, tapi bukan dengan membayar guys. Dia mencoba merampok sang kartel. Selagi terjadi kekacauan ini, satuan polisi yang sudah mengintai rumah tersebut langsung nyerbu masuk ke dalam. Dan seperti yang kita duga, terjadilah baku tembak. Para kartel berhasil dirobohkan, sedangkan Elijah berhasil kabur. Setelah itu, seorang agen bernama Luis Rojas mengambil alat program tersebut. Di adegan berikutnya guys, kita dibawa ke Amerika. Seorang agen memberitahu bosnya kalau ada agen dari Kolombia yang mengontaknya. Nih agen bilang kalau dia punya alat yang pasti diminati oleh CIA. Dan dia ingin menjual tuh alat dengan harga $3 juta. Sang bos pun kemudian menugasi agen CIA bernama Mace untuk pergi ke Paris dan mencoba membeli tuh alat. Nah, di adegan berikutnya kita melihat agen Mace dan agen Nick yang sedang merencanakan mengenai cara pembelian tersebut. Mereka berdua menyamar sebagai pasutri. Kemudian mereka berdua pergi menuju lokasi pertemuan. Setelah duduk di dalam kafe, sang pelayan pura-pura menjatuhkan minuman dan mencuri tas mereka. Mengetahui ini, Mace lari mengejar tuh pelayan yang kabur. Sedangkan Nick mengejar agen Luis yang mau jual tuh program. Nick mengira dia berkelompotan sama tuh pelayan. Kejar-kejaran pun terjadi ya guys. Nick berhasil mengejar Luis, tapi dia malah kalah pas berkelahi. Jadi tuh orang kabur lagi. Sedangkan Mace mengejar hingga stasiun kereta bawah tanah. Dia juga berhasil mengejar, tapi kalah juga. Tuh pelayan berhasil kabur dan naik kereta. Nick yang masih ingin ngejar didatangi oleh Elijah yang menanyakan mengenai program tersebut. Waduh. Nah guys, pelayan yang udah kabur tadi langsung memeriksa tas yang dia curi. Di dalamnya hanya ada duit dan gak ada tuh program. Kesel dah dia. Setelah itu, Luis kembali ke apartemen. Dia didatangi oleh agen Rivera dari Kolombia. Si Rivera ini ternyata juga adalah psikiater si Luis. Dia langsung menanyakan di mana program itu berada. Kita kembali ke Mace ya guys. Dia sedang dijelaskan oleh bosnya kalau Nick nggak selamat. Dia telah dihabisi oleh seseorang. Mendengar itu, Mace keluar dan langsung galau dan sedih. Setelah itu dia masuk lagi dan bilang kalau dia mau ngelanjutin misinya. Sang bos bilang untuk lanjutin misi nggak bisa secara resmi. Tapi untuk balas dendam tewasnya rekan kerja itu bisa. Nah guys, ternyata pelayan tadi itu adalah agen BND Jerman ya. Namanya agen Marie. Dia di kafe itu ingin mengambil program dari Luis, tapi salah ambil. Bosnya ingin mengirim gugus tugas untuk misi ini, tapi agen Marie berhasil meyakinkan bosnya kalau dia aja sendiri sudah cukup. Di adegan selanjutnya, kita melihat Mace yang pergi ke Inggris untuk bertemu teman lamanya, yaitu agen Khadijah yang bekerja untuk MI6 Inggris. Dia menjelaskan mengenai program yang harus dia curi, dan Nick telah tewas akibatnya. Dia juga bilang kalau program ini penting ditemukan sebelum jatuh ke tangan orang yang gak bertanggung jawab. Khadijah pun langsung membantu Mace. Dia membuka tayangan CCTV dan mengetahui kalau pelayan tadi adalah agen BND Jerman dan dia tidak bekerja sama dengan Luis. Khadijah pun mengelacak keberadaan Luis karena program ada di dia dan mereka mengetahui kalau Luis masih berada di Paris. Kembali ke Luis, dia sedang diyakinkan oleh rekannya agen Rivera untuk tidak menjadi pengkhianat negara dan segera mengembalikan tuh program ke Kolombia. Dia pun akhirnya setuju dan pergi pulang dikawal oleh 4 orang agen. Di jalan mereka telah diawasi oleh Mace dan juga oleh agen Marie yang sama-sama ingin merampas tuh program.
Mary menghabisi salah satu pengawal, tapi abis itu dia diserang oleh Mace. Mereka berdua berkelahi. Si Mace mungkin ingin balas kekalahannya yang kemarin. Salah satu pengawal Louis berkhianat. Dia merobohkan Louis dan menghabisi kedua pengawal lainnya. Dia langsung kabur sambil merampas tas Louis. Sebelum meninggal, Louis memberikan HP-nya ke Rivera. Mendengar ada kejadian di luar, Mary dan Mace berhenti bertarung dan keluar. Mace pergi membantu Khadijah yang sedang membuntuti agen yang bawa tuh tas. Mary udah tiba di lokasi dan langsung mengejar tuh orang. Mace ikutan mengejar. Kejar-kejaran bertiga pun terjadi di dermaga. Walaupun mereka bertiga mengejar satu orang, tetap aja tuh orang berhasil kabur dari sana menggunakan speedboat. Setelah itu kita melihat Agent Rivera yang sedang ditahan oleh polisi Prancis. Mary melihat itu, dia langsung menyamar jadi agen Prancis dan membawa Rivera pergi ke sebuah tempat. Selagi menginterogasi, mendadak Pace dan Khadijah datang. Mereka semua tegang. Khadijah merelai dengan bilang kalau misi mereka ini sama dan lebih baik bekerja sama daripada sendiri-sendiri. Mereka pun setuju. Rivera pun menjelaskan kalau program itu dapat dilacak dari HP yang diberikan Louis ke dirinya. Khadijah pun melacaknya dan mengetahui kalau tuh program sedang menuju Maroko. Ya udah deh guys, mereka semua langsung cabut ke sana. Nah, setelah sampai sana, mereka langsung menguntit tuh orang. Mereka pun mengetahui kalau tuh orang telah memberikan program itu ke orang lain. Tuh orang ternyata juga telah dikuntit orang-orang lain juga guys. Dia pun dihabisi oleh orang yang gak dikenal. Mace membuntuti orang yang mereka duga memegang tuh program. Tuh orang pintar berkelit dan masuk ke tempat pemandian khusus laki-laki. Khadijah pun masuk ke dalam. Di dalam dia diserang. Dia melawan dengan dibantu oleh Mace. 4 orang yang menghabisi pengawal pengkhianat itu sedang mengejar orang ini juga. Mengetahui itu, Mace menghabisi 2 orang. Begitu juga dengan Mary. Kemudian mereka menyamar sebagai pribumi dan mencuri itu program tanpa ketahuan sama orangnya. Setelah itu guys, Khadijah melihat isi program itu. Dia takjub sama programnya. Canggih banget. Mereka pun menyerahkan tuh program ke bosnya Mace, yaitu Mark. Misi telah selesai. Mereka semua kemudian merayakannya dan menceritakan mengenai misi pertama mereka. Setelah itu mereka melihat berita di TV mengenai 6 pesawat komersial yang jatuh bersamaan. Kejadian ini mencurigakan, mirip sama ulah program itu. Mereka pun langsung mendatangi Mark dan melihat dia tergeletak di lantai dan telah tewas. Dalam waktu yang bersamaan, gugus tugas CIA telah tiba di lokasi dan menyerbu masuk. Dia melihat Mace ada di sana bersama dengan jasad Mark. Teman CIA mengira Mace yang menghabisi Mark. Karena nggak ada pilihan lain, terpaksa mereka melumpuhkan CIA dan kabur. Setelah itu, Mary menelpon atasannya dan minta bantuan. Atasannya malah mencurigai si Mary ini adalah agen ganda. Abis ngapain dia memberikan tuh program ke CIA ya, dan nggak ke BND Jerman. Mary kesal mendengarnya. Mereka semua sekarang sendiri tanpa bantuan pemerintah masing-masing. Ya udah, jalan satu-satunya adalah dengan menangkap orang tadi yang di pasar. Mereka mengintegrasi tuh orang dan menanyakan mengenai program tersebut. Awalnya tuh orang nggak mau bicara, tapi setelah ditembak kakinya akhirnya bicara juga dia. Dia bilang kalau jatuhnya pesawat tersebut merupakan demonstrasi dari tuh program dan program itu akan dilelang di Shanghai. Mereka pun berangkat ke Shanghai. Di sana mereka menyusun strategi untuk menemukan tuh program. Mereka tahu kalau tuh program akan dilelang di sebuah tempat pelelangan barang-barang antik. Oleh karena itu, mereka pun mendatangi tuh tempat pelelangan. Khadijah bertugas mengamati dan memberi instruksi melalui laptop. Yang lain mencari tahu mengenai keberadaan program itu. Guys, selagi mereka berada di acara tersebut, Mace kaget melihat Nick yang ternyata masih hidup. Mace aja kaget, apalagi kita ya. Nick itu ternyata telah membelot. Dia mau narik Mace untuk membelot juga, tapi Mace nggak mau. Ya udah, Nick pergi dan membiarkan Mace bersama anak buahnya. Pelelangan pun dimulai. Khadijah panik guys, karena ngehacknya ketahuan. Dia malah dihack balik. Dia pun pergi dari situ. Dia bisa masuk kembali ke sistem dan menyaksikan pelelangan yang sesungguhnya mengenai program itu telah dimulai secara online. Harga udah tembus 100 juta dolar. Nick masuk ke dalam ruangan pelelangan. Mary kaget melihat Nick masih hidup. Guys, program itu ternyata ditaruh di dalam vas antik yang sedang dilelang ya. Rivera kemudian mendekati tuh vas agar bisa dilacak oleh Khadijah. Nick berhasil membeli tuh vas dengan harga 1 juta dolar. Ya iyalah, karena dia udah dapat membeli untuk program itu sebesar 300 juta di pelelangan online. Kembali ke Mace, dia ngelawan tuh penjaga supaya bisa kabur. Walaupun cewek, dia berhasil menghabisi itu penjaga, walau dengan susah payah dan perjuangan yang keras.
Program dalam flash tersebut telah dikeluarkan dan sedang diteliti oleh Nick. Murray melempar sebuah bom buatan sendiri ke arah para penjaga. Karena ledakan, polisi dalam perjalanan ke lokasi. Mendengar itu, Nick langsung kabur. Sedangkan Murray dan Khadijah telah dikepung dan disuruh menyerah oleh cewek yang memandu lelang tadi. Dia melepaskan mereka berdua. Kenapa ya? Mace keluar dan sempat menodongkan senjatanya ke Nick, tapi dia kaku dan gak bisa nembak. Ya udah, Nick jadi bisa kabur. Perempuan tadi datang dan menyuruh mereka semua untuk ikut dia karena polisi telah tiba di lokasi. Guys, ternyata si perempuan ini adalah agen juga ya, tapi agen Cina. Dia adalah Li Misheng. Li Misheng membawa mereka bertiga ke suatu tempat. Di sana dia menjelaskan kalau selama ini dia mengikuti perkembangan kasus program tersebut. Dia pun menghabisi Mark, bosnya Mace, karena si Mark ini ternyata bekerja sama sama Nick. Dan Mark lah yang menjatuhkan 6 pesawat komersial. Dia pun menjelaskan kalau Mark dan Nick bekerja untuk Elijah, sang gembong teroris. Dia melanjutkan kalau program itu udah ada di dia dan aman. Yang dijual di pelelangan adalah palsu. Setelah itu kita melihat Nick yang ketemu sama Elijah. Dia dihajar karena memberikan program palsu. Kena karma si Nick. Kembali ke Mace, dia lagi curhat ke Murray. Kok bisanya dia nggak nyadar kalau si Nick ini berkhianat. Selagi mereka pada santai di sana dan anggap misi udah selesai, para pasukan Elijah menyerbu ke dalam. Mereka semua nggak sempat membela diri, jadi tertangkap. Nick yang memimpin tuh sergapan. Nick tahu kalau mereka gak akan ngomong di mana program itu disimpan. Oleh sebab itu, dia menunjukkan video di mana keluarga dari Murray, Rivera, dan Khadijah telah disandra. Tapi mereka tetap gak bilang mengenai letak tuh program. Ya udah, Nick menghabisi satu demi satu para sandera, bosnya Murray, bokapnya Li Misheng, dan pasangannya Khadijah. Tinggal keluarga Rivera. Dia memohon ke Nick. Melihat peristiwa ini, Li Misheng yang lagi sedih sama bokapnya akhirnya memberikan Nick program tersebut. Dia juga ikut dibawa sama Nick sebagai sandera. Guys, si Li Misheng ternyata nggak pergi gitu aja. Kacamatanya ternyata ada kameranya, jadi bisa dilihat sama yang lain. Yang lain pun tahu kemana mereka pergi, yaitu ke sebuah hotel. Mereka pun bersiap untuk pergi ke sana dengan menggunakan senjata yang ditemukan Murray di tempat persembunyian tersebut. Mereka sedang bersiap menyerbu dari atas kamar hotel. Sedangkan Li Misheng sedang membuktikan keaslian tuh program ke Nick sambil memberikan intel ke rekan-rekannya. Setelah selesai, Li Misheng dibawa keluar oleh para pengawal. Li Misheng melawan para penjaga itu sendirian. Luar biasa dia, mampu mengalahkan mereka dengan aksi bela diri. Murray dan Khadijah pun masuk dengan meledakkan atap kamar. Mereka menyerbu kayak pasukan pemburu. Mace masuk membantu dari balkon jendela. Para pengawal lainnya berdatangan membantu. Sedangkan Rivera datang dengan menggunakan lift. Santai banget doi. Para pasukan menyerbu masuk ke dalam. Mereka bertiga melawan habis-habisan. Mace melawan Nick yang masih puyeng terkena ledakan. Nick pun dapat dirobohkan oleh Mace. Murray, Khadijah, dan Li Misheng menunjukkan kehebatan masing-masing. Murray berhasil mendapatkan tuh program, tapi dia dijatuhkan oleh Nick yang ternyata masih sadar. Nick ternyata dijatuhkan oleh Rivera ya guys, yang baru tiba di lokasi. Polisi pun tiba di lokasi. Biasalah guys, selalu terlambat. Murray terluka terkena peluru, sedangkan Nick masih selamat ya. Nah, 2 bulan kemudian, si Nick ternyata emang masih hidup. Dia mendatangi Elijah dan langsung menghabisinya karena memburunya. Si Nick ini ternyata masih menjabat agen CIA ya, sedangkan Mace dan kawan-kawan diburu karena diduga menghabisi Mark, mantan bosnya. Setelah itu Nick didatangi oleh Mace di rumahnya. Dia santai aja dan gak takut sedikit pun, karena dia anggap kalau dia bisa menandingi Mace. Dia salah guys, ternyata si Mace udah meracuni dan membius Nick di minumannya. Si Nick jadi celeng dan melihat anggota tim lainnya udah di depan matanya. Dia pun dibisikkan oleh Mace kalau dia akan ditahan dan dimasukkan ke penjara di tempat yang jauh, yang jelas bukan di Amerika. Setelah semua itu, mereka berlima berpisah dan melanjutkan kehidupan masing-masing. Walaupun mereka tahu bahwa mereka nanti akan bersua kembali dengan misi yang lain. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari The 355 ini. Aksi filmnya lumayan bagus ya, ceritanya juga menghibur. Kalau kalian ingin menyaksikan aksinya lebih jelas dan keren, ya harus nonton di bioskop ya. Karena pengalaman nonton di bioskop nggak ada yang ngalahin. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.